mantan wakil presiden Yusuf Kala, menyebut kalau ada ribuan tenaga kerja Cina yang membanjiri di wilayahnya Morowali, Sulawesi Tengah. Hal itu membantah pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa tidak ada tenaga dari Cina membanjiri wilayah Indonesia. Hal itu ia ungkapkan dalam talkshow bersama Andi F. Noya. Yusuf Kala ada puluhan ribu tenaga kerja di Morowali. Andi pun membalas, hati-hati nanti dibantah oleh Menko Marves. Lalu ia mengatakan, alah semua orang tahu, begitu banyak saya jadi saksi, kan itu daerah saya. Yusuf Kala mengaku prihatin sebab tenaga kerja dari Cina bukanlah tenaga ahli, tapi tenaga rendahan. Ia mengatakan prinsipnya kalau ada investor asing ada untung, pertama pajak, kedua tenaga kerja, kemudian alih atau transfer teknologi. Kalau yang kerja rendahan orang asing, buat apa investor asing? Banyak pengangguran di sini, bukan mendatangkan tenaga ahli. Hal lain yang Yusuf Kala sorot adalah jika jawaban dari pemerintah bahwa tenaga kerja Cina adalah tenaga ahli, maka dari segi jumlah tidak masuk akal. Paling tinggi kalau tenaga ahli itu 10 orang. Saya bikin proyek smelter, paling 3 orang, tidak ada tukang las, tidak ada tukang baja. Ini ribuan tenaga kerja yang masuk sebenarnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Dan sekarang kita tidak mau hanya ekspor raw materialnya, kita mau semua itu menjadi satu kesatuan. Nah ini memang kesalahan kita berpuluh-puluh tahun. Nah ya sekarang kita perbaikin. Memang banyak kritik awal-awalnya, kenapa nggak pakai tenaga Indonesia? Memang nggak ada. Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak membantah. Ia mengungkapkan alasan dibalik keputusan untuk memperkerjakan tenaga kerja asing di proyek pembangunan, salah satunya Ibu Kota Nusantara. Ia menilai sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing. Bangsa kita memang nggak bisa, kualitasnya masih kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi, kuat tapi masih belok-belok. Mengenai kritikan terhadap kebijakannya memperkerjakan tenaga asing, Luhut menyebut harus dilihat dari sisi positifnya, karena ini untuk kepentingan nasional. Sepanjang untuk kepentingan nasional, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru, kita hire orang-orang bule marah. Luhut menegaskan, pada akhirnya sumber daya manusia Indonesia nantinya akan mengganti tenaga asing tersebut setelah memang menguasai keahlian yang dibutuhkan. Berapa lama? Mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Kita pakai saja dulu TKA, nanti sambil jalan kita masukin orang tenaga kerja Indonesia yang bisa. Sebelumnya, Luhut melaporkan kepada DPR terkait program pembangunan IKN. Ia mengungkapkan, untuk pengawasan mega proyek ini, dirinya telah memutuskan untuk memperkerjakan tenaga asing. Dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Jokowi. Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024. Ia berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana, tapi kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh karena itu, ia melaporkan ke Presiden. Pengawasan itu terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jangan nanti istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus. Dalam laporannya lagi, Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN ini tengah fokus menyelesaikan persoalan tanah di kawasan Nusantara. Bapak Ibu sekalian, ini sudah yang kami lakukan IKN. Saya sudah pergi ke sana 2 kali dan sudah melihat ini. Dan kemarin di Singapura kita jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias dan semua masuk. Dan kita berharap 17, bukan berharap, harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Dan pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Tidak bisa dipungkiri, mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan tenaga kerja asing yang mayoritas dari China. Menariknya, ternyata ada posisi tukang las yang juga diisi oleh TKA Cina. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungki Sumadi. Ia mengakui pada saat melakukan kunjungan kerja ke proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menemukan tukang las yang merupakan TKA Cina. Itu awalnya agak membingungkan pada saat dirinya melihat misalnya tukang las untuk rel itu ternyata masih harus dari Tiongkok. Pihaknya awalnya kaget melihat hal itu, namun setelah berdiskusi ternyata
ternyata ada alasan tertentu mengapa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus menggunakan TKA Cina hanya untuk posisi tukang las. Ternyata rel yang ada itu adalah rel yang kualitasnya sangat tinggi, baik tingkat kepadatan maupun campuran besinya, dan itu belum mampu diproduksi oleh Krakatau Steel misalnya. Panjangnya pun satu batang sekitar 50 meter yang belum pernah bisa dibuat oleh Indonesia. Dengan kualitas rel yang sangat tinggi, dibutuhkan teknik pengelasan dan alat las yang juga berkualitas tinggi. Itulah yang menjadi alasan mengapa tukang las di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan TKA Cina. Itu membutuhkan teknik pengelasan dan alat-alat yang berkualitas tinggi yang memang belum dimiliki Indonesia. Hal-hal seperti ini yang sebetulnya menjadi contoh mengapa Indonesia masih membutuhkan kadang-kadang tenaga ahli yang walaupun sifatnya amat teknis. Tetapi Indonesia belum memiliki kapasitas itu. Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama KCIC, Duyana Slamet menjelaskan, memang di awal pengerjaan penggunaan TKA lebih banyak, sebab proyek ini disebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, saat ini rasio TKA dengan tenaga kerja lokal yang tadinya 1:4 menjadi 1:7, terdiri dari TKA sebanyak 2.010 orang dan tenaga kerja lokal sebanyak 13.477 orang dengan total pekerja 15.487 orang. Tidak sampai situ. Tertentu. Ini kan proyek baru yang pertama kali dikerjakan di Indonesia. Meskipun itu pekerjaan lapangan, tapi itu membutuhkan keahlian tertentu. Ini adalah proyek baru. Kereta cepat ini belum pernah dilakukan. Dan mudah-mudahan proyek ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua, dikontrol betul oleh pemerintah Cina maupun pemerintah Indonesia. Insya Allah tahun 2002 bisa dioperasikan. Banyak netizen mempertanyakan pembongkaran tiang panjang atau pier proyek KCCB yang viral di media sosial. Kejadian ini menegaskan jika klaim kerja-kerja yang digaungkan Presiden Jokowi tidak terbukti efisien, bahkan malah merugikan pembangunan. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Ya kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Selain itu, aksi turun ke jalan yang kerap dilakukan Presiden Jokowi untuk meninjau pembangunan juga seakan terciderai dengan insiden pembongkaran pier KCCB yang terjadi di Karawang, Jawa Barat itu. Klarifikasi pihak PT Kereta Cepat Indo-Cina yang menyebutkan pembongkaran dilakukan lantaran pier yang dipasang tidak sesuai koordinat semakin membuktikan bahwa pembangunan tanpa perencanaan yang baik ada kesan menihilkan kajian yang presisi. Ini akan semakin menunjukkan kepercayaan publik kepada proyek KCIC yang memang sejauh ini banyak dikritik. Kami langsung menginstruksikan kontraktor untuk melakukan rework dengan membongkar dan membangun kembali sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang sudah kita tetapkan. Sehingga tiang penyangga ini memang sengaja dirobohkan untuk keperluan pembangunan.
dirobohkan itu memang karena dari hasil pemeriksaan internal tim quality-nya KCIC dan didampingi konsultan kami CDGO itu ditemukan adanya pergeseran alignment dari yang ditentukan, yang sudah ditentukan ya, dan itu ditemukan ada 6 pier ya di D46 tersebut. Jadi yang roboh yang jatuh menimpa eskavator itu 1 ya. Ya, sampai saat ini kami terus berkoordinasi dengan kontraktor juga ya, dan didampingi oleh CDGO untuk melakukan pengawasan mengenai keamanan dan keselamatan kerja ya, itu sangat penting sekali. Kami lakukan itu memang selalu melakukan pengawasan secara berkala, baik di tingkat kontraktor, KCIC sendiri sampai CDGO kami selaku konsultan. Dan juga kami terus melakukan inspeksi, baik itu inspeksi alat atau inspeksi penerapan kerja di lokasi proyek. Insiden tersebut disesalkan banyak orang, seolah menganggap enteng anggaran negara yang telah digelontorkan untuk pembangunan KCIB. Banyak terjadi pembekakan anggaran, perubahan sumber anggaran hingga urgensi proyek secara umum. Dan kini muncul keteledoran luar biasa yang tentu berdampak banyak. Masyarakat meminta pemerintah bertanggung jawab atas kelalaian proyek pembangunan KCIB. Jika demikian, sudah seharusnya proyek KCIB dihentikan untuk sementara waktu hingga pertanggungjawaban atas kelalaian dalam insiden tersebut dilakukan. Ya, saat ini dengan tim quality kami memastikan dulu ya semua nanti kualitas yang akan dibangun kembali itu memang sudah sesuai dengan spek atau standar yang telah ditentukan. Dan juga untuk khusus untuk pengerjaan pembangunan pilar di lokasi yang terjadi insiden tersebut memang diberhentikan untuk sementara waktu. Tapi ini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu tidak benar omongannya itu. Ini bukan persoalan pribadi antara 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Jadi saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai. Karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk memberikan manfaat bagi semua. Calon Presiden Anies Baswedan turut menanggapi terkait respon seraya tantangan yang dilontarkan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan agar bertemu dengannya imbas kritik atas kebijakan subsidi pemerintah terhadap penggunaan mobil listrik. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu tidak benar omongannya itu. Menurut Anies, kritik yang disampaikan soal subsidi pemerintah bukan persoalan pribadi dengan Luhut atau sebagainya, namun soal masukan yang ingin disampaikannya kepada masyarakat. Itu adalah persoalan politik, ini bukan persoalan pribadi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Ini bukan persoalan pribadi antara 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Jadi saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai. Karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk memberikan manfaat bagi semua. Anies menekankan kritik itu mengarah kepada target subsidi yang seharusnya diberikan untuk kendaraan umum sebagai moda transportasi publik
yang dianggapnya akan bermanfaat bagi semua. Ia meyakini apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, prinsip keadilan akan tercapai karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk manfaat bagi semua. Anies pun sebelumnya sempat menyinggung kritiknya jangan diartikan dirinya menolak kendaraan listrik. Pasalnya, sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia mengaku telah banyak mengeluarkan kebijakan maupun program untuk mendukung kendaraan listrik. Di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik. Bahkan dirinya membuat pertandingan balap motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Istilah kata nih Pak Anies, menteri-menterinya Pak Jokowi satu suara sampai Pak Luhut ngelempar bolanya lagi ke Pak Anies gitu, bahwa apa yang salah sama mobil listrik. Walaupun kelanjutannya Pak Anies bilang itu harusnya jadi kendaraan massal yang bisa mengangkut orang. Kami di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik. Kami bahkan kita membuat pertandingan balap motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Itunya nggak ada pertanyaan. Itu tidak ada pertanyaan bahwa dirinya termasuk yang paling awal membebaskan pajak balik nama kendaraan bermotor listrik 0. Kemudian kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Dirinya memberikan insentif itu. Dalam konvoi ini Anies menaiki mobil listrik BMW i8 berwarna orange. Tidak hanya mobil sport merek ternama, tapi mobil sport buatan Institut Teknologi 10 November bernama Lowo Ireng juga ikut ambil bagian dalam konvoi ini. Alhasil, Anies menerangkan bahwa kritiknya yang disampaikan bukan soal penggunaan kendaraan listrik, melainkan soal kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat. Jadi kalau ditanya rekam jejak, jadi bukan cuma rencana mendukung program listrik. Rekam jejak dirinya justru bus listrik pertama kali yang mempopulerkan adalah dirinya. Jadi ini bukan soal mobil listrik, ini soal subsidi. Bahkan kita termasuk yang paling awal di Jakarta itu membebaskan pajak balik nama ya untuk balik nama kendaraan bermotor listrik 0. Kemudian untuk kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Jadi diberikan insentif-insentif itu. Udah duluan bahkan ya kan? Sebelumnya, Menko Marinvest Luhut Bin Sarpanjaitan menanggapi kritikan Capres Anies Baswedan mengenai kebijakan subsidi untuk pengguna mobil listrik. Ia menegaskan pihaknya sudah mengkaji dengan studi komprehensif. Sebenarnya mengenai mobil listrik sudah ada studi yang komprehensif. Jadi seluruh Indonesia, bukan hanya di Indonesia, jadi jangan melawan arus dunia. Ia lantas menantang Anies untuk berbicara langsung dengannya. Ia mengatakan bahwa omongan mantan Gubernur DKI Jakarta tidak benar. Kemudian kita tahu negeri ini punya begitu banyak peluang. Dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jadi, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Pemerintah telah resmi mengumumkan subsidi atau insentif mobil listrik sebesar 7 juta untuk 200.000 motor baru dan 50.000 motor konversi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut sebut untuk mengikuti program subsidi ini. Kalau kita nantinya ekosistem besar ini bisa kita bangun, nikelnya diintegrasikan dengan tembaganya, diintegrasikan dengan boksitnya, diintegrasikan dengan timahnya, karena ini berada di pulau-pulau yang berbeda-beda, bisa diintegrasikan dan menghasilkan yang namanya EV baterai, lithium baterai. Di situ saja saya nggak tahu berapa kali nilai tambah yang akan muncul. Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia, saya nggak tahu lagi. Nantinya calon pembeli tinggal datang ke dealer motor listrik. Agus mengatakan pihak dealer akan memeriksa data calon pembeli berdasarkan NIK. Nanti dilihat apakah calon pembeli ini atau masyarakat berhak mendapatkan bantuan. Apabila setelah dicek dalam sistem mereka memang berhak mendapatkan bantuan, maka pembeli akan langsung mendapatkan potongan harga. Kemudian dealer akan memasukkan data sesuai prosedur untuk mengajukan klaim insentif ke Himbara. Setelah itu, Himbara akan memeriksa kelengkapan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengatakan, rencana pemerintah ini sama sekali belum dibahas dalam rapat kerja bersama dengan DPR RI. Rencana ini belum mengajak Komisi 7 DPR RI untuk membahasnya dalam rapat. Seharusnya hal-hal penting seperti ini mitra membahas terlebih dahulu dengan DPR. Legislator fraksi PKS DPR RI ini meminta pemerintah prihatin dengan kondisi ekonomi negara, terutama APBN yang terseo akibat pandemi COVID-19. PKS sendiri melihat anggaran negara yang terbatas di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih harus benar-benar dialokasikan secara bijak. Sementara itu, mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu memberikan respon soal produksi motor listrik yang bakal diproduksi pada tahun 2024. Ia mengatakan, kesinikah arah pemberian subsidi motor listrik yang akan diberikan pemerintah. Diketahui sebelumnya, pemerintah patungan PT Gotoh Gojek, Tokopedia Tbk, dan PT TBS Energi Utama siap memproduksi motor listrik pada tahun 2024. Toba bahkan merogoh kocek 350 juta US dollar atau setara dengan 5,3 triliun. Direktur Pelaksana Elektrum Patrick Adiatmaja mengungkapkan perusahaan ingin menghentikan penambangan batu bara yang selama ini mereka lakukan. Ia menuturkan, setidaknya dalam 5 tahun ke depan, kucuran dana ratusan juta ia siap berikan untuk Elektrum hingga tahun 2025. Sebelumnya diberitakan, perusahaan patungan PT Gotoh Gojek Tokopedia dan PT TBS Energi Utama menargetkan bisa memasok 2 juta unit motor listrik untuk kebutuhan di dalam negeri. Ambisi ini didorong oleh komitmen pengurangan emisi karbon di tengah naiknya harga bahan bakar fosil. PT Toba mengaku optimis dengan rencana perusahaan patungan ini dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Belum lama ini, Elektrum menjalin kerjasama dengan Pertamina dan Gogoro, perusahaan energi dan produsen kendaraan listrik asal Taiwan. Kerjasama dilakukan dalam rangka peningkatan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia dan komitmen memasok kendaraan listrik untuk Gojek. Kolaborasi ini lantas melibatkan motor listrik gesit milik Wika Industri Manufaktur. Elektrum sejauh ini telah mengoperasikan 13 stasiun penukaran baterai di Jakarta dan telah memasok 300 motor listrik. Adopsi kendaraan listrik dalam ekosistem Gojek berjalan dengan cepat. Gojek tercatat memiliki 2 juta mitra ojek motor maupun mobil pada 2021. 2 kendaraan tersebut menjadi pendukung mobilitas utama di Indonesia, dan kebijakan kenaikan BBM subsidi sebelum lama ini diperkirakan akan berdampak signifikan bagi masyarakat. Dengan harga BBM yang meningkat, pemakaian kendaraan listrik akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Inilah mobil baru Wali Kota Solo Joko Widodo untuk berdinas setiap harinya. Bukan sedan nyaman buatan Jepang atau mobil mentereng yang diimpor dari Eropa. Jokowi memilih mobil rakitan siswa-siswa sekolah menengah kejuruan dengan kerjasama bengkel Kiat Klaten. Mobil ini diberi nama Kiat SMK. Mobil bercat hitam ini langsung dipasang plat nomor merah bertuliskan AD1A, menggantikan Toyota Camry yang sudah digunakan selama 11 tahun.
Mobil baru kebanggaan Jokowi ini hasil karya siswa SMK 2 Surakarta dan SMK Warga Surakarta. Kondisi mobil ini menurutnya cukup bagus baik dari segi desain interior maupun kualitas mesinnya. Mobil yang diberi merek Kiat SMK ini memiliki kapasitas mesin 1.800 cc dengan harga jual 90 juta rupiah. Bahkan menggunakan bahan baku dengan komposisi 80% lokal. Pengamat politik Jerry Masi menilai Presiden Jokowi membohongi publik mengenai mobil SMK. Sebab mobil itu disebut bukan produksi dalam negeri, melainkan impor dalam bentuk completely built up langsung dari Cina. Hampir 5 kali Jokowi menyebut akan memproduksi mobil buatan anak negeri, tapi realitanya hanya sebuah kebohongan. Takutnya muncul lagi setelah SMK mobil merek ngibul. Menurut Jerry, Jokowi sebaiknya belajar dari negara luar agar tidak dinilai melakukan pembohongan publik. Ia mencontohkan Amerika misalnya memiliki pabrik iPhone di RRC, namun ia tidak mengakui sebagai buatan dalam negeri. Pengerjaan ponsel hanya melibatkan pekerja dari Cina, namun merek dan perangkat software bahkan hardware berasal dari Amerika. Tidak usah gagah-gagahan, Jokowi harus umumkan ke publik bahwa mobil itu buatan Cina dan spare part-nya pun dari Cina, kecuali ban, cat, dan rem barangkali dari Indonesia. Kalau tetap ngotot menyebut buatan dalam negeri, ia mempertanyakan pabriknya di mana. Sempat disebut Jokowi mobil SMK buatan Indonesia, tapi nyatanya impor, sungguh memalukan. Menurut Jerry, Indonesia sebenarnya masih kalah dari negara Vietnam dalam hal produksi mobil dalam negeri. Vietnam telah memproduksi mobil sedan yang sempat dipromosikan di Inggris beberapa waktu lalu. Padahal Indonesia memiliki lembaga sekelas Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, termasuk banyaknya ahli otomotif dan lainnya. Tapi sayang, Indonesia belum bisa menciptakan mobil buatan sendiri. Lebih baik pada era Soeharto ada mobil nasional Timor, tapi tidak dilanjutkan proses pembuatannya. Sebelumnya, anggota Komisi 7 DPR, Mulyanto, meminta Jokowi mengklarifikasi mengenai status pembuatan mobil SMK. Jokowi harusnya malu dengan beredarnya kabar ini. Ia perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak dicap sebagai pembohong. Selain meminta penjelasan Jokowi, Mulyanto juga mengusulkan Komisi 7 DPR untuk meminta keterangan Menteri Perindustrian, Agung Gumiwang Kartasasmita, dan produsen SMK terkait masalah ini. Menurutnya, penetapan status produk mobil SMK ini sangat penting karena berdampak pada banyak hal. Salah satunya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik. Mobil SMK memang produksi dalam negeri, maka semua harus angkat topi. Tapi kalau mobil SMK ternyata bukan produk dalam negeri sebagaimana diberitakan, maka secara moral dan politik Jokowi harus bertanggung jawab karena yang pertama kali mengenalkan SMK sebagai mobil buatan anak-anak SMK di Solo. Iya, semacam mobil industri bisa nanti naik ke sebuah industri. Tahapannya di negara-negaranya seperti itu tahapannya. Kualitasnya gimana Pak? Kualitas mobil naik sendiri, cek sendiri. Bagus apa interiornya, cantik, catnya mulus bagus, apalagi mesinnya juga halus, apalagi hasilnya dingin, apalagi. Harganya Pak? Harganya 95 juta. Ya paling harganya 200. Saking bangganya dengan mobil barunya ini, Jokowi selalu mempromosikan mobil merek SMK ini kepada setiap tamu yang berkunjung. Bahkan para tamu dipersilakan untuk mencoba mobil hasil karya para anak SMK tersebut. Ya, berita pertama datang dari produsen mobil dalam negeri SMK yang mendadak bikin heboh. Lama tidak terdengar kabar mobil yang sempat viral ini muncul di ajang pameran otomotif International Motor Show 2023. Mobil produksi SMK bernama Bima memang sering dijadikan sebagai ikon mobil buatan nasional. Tapi ada kabar mengejutkan pemirsa, ternyata mobil ini bukan produksi dalam negeri, melainkan diimpor dalam bentuk completely built up langsung dari negara China. Bima versi bahan bakar listrik ini pun dipamerkan di Indonesia International Motor Show 2023. Untuk mobil ini SMK memang harus atau masih mengimpor. Namun untuk lini produk SMK lainnya sudah diproduksi di dalam negeri. Saat ini Bima EV dibanderol seharga 530 juta rupiah dan untuk menekan harga, SMK pun sudah memiliki rencana untuk memproduksi kendaraan ini secara lokal di pabrik Boyolali, Jawa Tengah.
Jadi ini namanya kendaraan yang lahap untuk menelan barang. Lahap untuk menelan barang. Kalau mesinnya gimana Pak? Ini mesinnya dari mana? Mesinnya justru ini kan sekitar 1.200. Jadi relatif untuk badan yang besar ini kan cc-nya kecil. Tapi cc-nya ini cukup powerful. Karena pada saat saya coba dan diakselerasi, dia bisa mengakselerasi cepat. Buatan mana mesinnya Pak? Mesinnya multiple source. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu nggak perbedaannya SMK tuh yang ada di depan kita? SMK Bima. SMK Bima nih. Yang ini nih sama doi. SMK sama doi. Sama-sama guip, tahu nggak? Kadang ada, kadang nggak ada. Ntar ada, ntar kalau butuh nggak ada. Biar nggak dibutuhin, nongol. Siapa sih yang suka kayak gitu? Gak jelas orangnya. Siapa sih yang suka kayak gitu? Kamu. Cowok suka gitu? Iya. Iya. Galau-galau. Yang saya lihat, saya senang bahwa supplier, komponen-komponen yang ada banyak sekali yang berasal dari dalam negeri, artinya lokal kontennya juga sudah baik, meskipun saya tahu pasti belum sampai ke angka 80 apalagi 100%. Tetapi sebagai sebuah usaha pertama dalam memulai industri otomotif dengan brand dan prinsip Indonesia, ini harus kita acungi jempol keberanian dari PT Solo Manufaktur. Pelumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau bumper untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Saya pernah tanya sama beberapa teman-teman di BUMN. Saya sampaikan. BUMD. BUMN. Oh iya. Ya seperti Skatus ini kan tanah di Pertamina itu. Iya. Itu kan milik BUMN. Pertanyaan saya, dulu BUMN beli dari siapa? Saya tanya, dulu beli dari siapa? Saya tanya, beli dari siapa? Hampir semua tidak beli, hampir semua itu adalah milik perusahaan Belanda. Perusahaan Belanda dinasionalisasi, kemudian asetnya dicatat, pindah menjadi catatan milik BUMN. Sekarang pertanyaan berikutnya, Belanda beli dari siapa tanah itu? Belanda beli dari warga Betawi? Enggak ada lah, Belanda datang ke sini, dia pakai garis aja sendiri tanah itu. Ini miliknya Belanda. Nah, apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita? Benar juga. Coba, apa gunanya kita merdeka? Jadi saya sering sampaikan, jangan kita itu ketika melihat rakyat yang berada di tanah milik negara, lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia, bukan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau ini adalah bangsa lain yang menduduki tanah kita, itu soal lain. Pemerintah bersama PT Pertamina memutuskan untuk memindahkan keberadaan depo atau Pertamina Bahan Bakar Minyak Pelumpang milik PT Pertamina ke lahan milik PT Pelindo ke Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Jika kembali ke tahun 1970-an, pendirian depo ini tidak lepas dari situasi oil boom, alias lonjakan harga minyak dunia yang membuat Pertamina mendapat durian runtuh. Oil boom adalah terminologi untuk menyebut besarnya perdagangan minyak suatu negara, salah satunya akibat lonjakan minyak dunia yang membuat negara menjadi untung besar. Dan Indonesia pernah mengalaminya pada tahun 1970-an. Kala itu, harga minyak melonjak drastis akibat negara Arab melakukan boikot terhadap pasar global. Akibatnya, Indonesia yang kala itu tercatat sebagai net eksportir minyak, tiba-tiba mendapatkan permintaan minyak dalam jumlah besar, sehingga membuat pemerintah mendapat rezeki besar.
Rezeki ini kemudian dijadikan sebagai modal pembangunan. Pertamina sendiri pada saat itu turut berkontribusi membantu negara dalam melahirkan industri berat. Salah satunya BUMN di industri baja PT Krakatau Steel. Tidak hanya itu, menurut catatan, Pertamina juga mulai memperluas asetnya. Pendirian aset baru tersebut untuk menggantikan aset warisan Belanda. Salah satu aset baru tersebut adalah Depo BBM Pelumpang. Depo BBM Pelumpang dibangun pada tahun 1971 dan beroperasi pada tahun 1974. Bangunan berdiri di kawasan Pelumpang saat itu masih didominasi rawa-rawa. Jadi tidak ada yang menghalangi langkah Pertamina untuk membangun depo BBM di daerah ini. Barulah ketika Jakarta semakin padat, masyarakat mulai berdatangan, lahan-lahan kosong dibabat untuk tempat tinggal. Ini terjadi sejak akhir tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, mulai banyak pohon karet dan rawa-rawa disulap menjadi pemukiman, seperti di kawasan Kebayoran, Pondok Indah, termasuk juga kawasan Pelumpang, Jakarta Utara. Karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Selain itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prastio Edi Marsudi, menyoroti soal penerbitan izin mendirikan bangunan era Anies Baswedan untuk warga Tanah Merah. Prastio mengatakan, kawasan tersebut tidak boleh dihuni oleh warga. Harusnya, memang tempat itu tidak boleh ditempati oleh masyarakat. Yang jelas pemerintah harus ada di situ. Ada kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Apa yang diwanti Ahok kejadian sekarang. Prastio mengatakan pada 2016, Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta pernah mewanti-wanti agar penduduk Tanah Merah segera pindah. Sebab lahan di sana seharusnya menjadi zona aman depo Pertamina Pelumpang. Menurut Prastio, harus ada solusi untuk warga yang menghuni di sekitar depo Pelumpang. Pengaturan tersebut harus diberikan oleh pemerintah pusat serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko menerangkan soal IMB kawasan di Tanah Merah, Jakarta Utara yang diterbitkan oleh Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sarjoko mengatakan IMB itu diterbitkan untuk pemenuhan kebutuhan warga. IMB yang pernah diterbitkan oleh PT itu sebenarnya hanya semata dukungan supaya kebutuhan layanan dasar di sana bisa terpenuhi, misalnya air bersih, air minum, kemudian aksesibilitas jalan untuk mobilitas ekonomi. Namun, Sarjoko tidak tahu persis lingkup kawasan yang diterbitkan IMB oleh Anies. Ia mengatakan penyelesaian jangka panjang di kawasan Tanah Merah masih dalam pembahasan. Sebelumnya, Lembaga Musyawarah Kelurahan Rawabadak Selatan RW 9 menjelaskan awal mula pemberian IMB di Jalan Tanah Merah. Anggota LMK Rawabadak Selatan mengatakan Jokowi sempat meresmikan RT RW. Tahun 2013, lahan itu secara resmi domisili RT RW-nya diresmikan pada saat Jokowi menjadi gubernur. Itu adalah bukti keberpihakan, dulu berkontrak politik, perjuangan orang-orang tua dulu secara domisili akhirnya diakui untuk mendapatkan hak pelayanan sosial dan segala macam. Kemudian Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta menerbitkan IMB kawasan. Ia mengatakan IMB itu dikeluarkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah sebagai win-win solution di lahan tersebut. Di Pelumpang ini juga sama, dulu disebutnya RT 0 karena nggak ada RT RW di situ. Tidak dapat akses air bersih, tidak dapat listrik, tidak dapat pelayanan. Oleh Anies dibuat terobosan hukum, dasarnya tadi agar warga mendapatkan pelayanan berupa air bersih dan listrik. Ini kan soal keadilan sosial. Pertanyaan sederhana, gini Bang, apakah warga di sana dulu baru keluar IMB? Warga dulu. Atau IMB dulu baru warga punya rumah? Warga dulu. Warga itu sudah punya rumah itu puluhan tahun. Jadi ini ada IMB atau tidak ada IMB, kalau ada kebakaran, ya terbakar. Karena memang mereka sudah tinggal di situ puluhan tahun. Ada IMB, ya terbakar. Nggak ada IMB juga terbakar. Jadi ini sesuatu yang ya boleh saja lah sebagai percakapan sosmed gitu ya. Tapi sebetulnya urutannya itu ada post hoc policy gitu. Ada kekeliruan meneruskan urutan gitu. Nah, tapi ada hal yang mendasar Bang di sini, bahwa
ada hak hidup dasar rakyat yang harus kita penuhi. Air, listrik, itu hak dasar. Bagaimana kita membiarkan rakyat kita sendiri di tanah kita sendiri tidak memiliki akses kepada air, tidak memiliki akses kepada listrik, karena tanahnya sedang sengketa. Jadi saya katakan sengketa tanahnya biar diselesaikan di pengadilan. Silahkan diselesaikan. Saya tidak mau terlibat soal sengketa tanahnya, karena sengketa tanahnya bukan wilayah kami. Tapi saya sebagai yang bertanggung jawab di Jakarta harus bisa memberikan hak dasarnya, air di situ, sehingga mereka bisa mendapatkan air bersih dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, mereka mau berusaha, Bang. Itu udah puluhan tahun di situ. Dengan ada IMB, mereka bisa ambil kredit, mereka bisa ngurus IUMK, izin usaha mikro kecil, dapat pinjaman hidup mereka. Jadi, ini adalah sebuah jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan yang lebih besar, yaitu tanah ini statusnya apa secara kepemilikan. Satu sisi mereka sudah tinggal di situ puluhan tahun, dan ada aturan perundangannya yang mengatakan bila sudah ditempati selama 20 tahun lebih, maka bisa menjadi. Tetapi ada catatannya banyak itu, bila tidak ada klaim dan lain-lain. Tidak sederhana lah. Saya supaya paham kompleks masalah itu, biar itu diselesaikan. Tetapi hak hidup mereka sangat hilang. Lalu ada hal yang penting juga, Bang. Saya sering sampaikan kepada teman-teman pengelola BUMN di Jakarta. Banyak sekali di Jakarta ini tanah yang disebut sebagai tanah negara, Bang. Tanah milik BUMN di Jakarta.